Halo 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 halo, toeng 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 toeng. Saya Iwan Prasli. Kali ini bakal ngulas atau mereview film yang merupakan produk di tahun 96 atau 97. Sebenarnya bukan film hot dalam pengertian biru ya, meskipun banyak juga sorot kamera latar belakangnya warna biru ya. Ini film semi-semi lah, tapi kalau mau melihat versi aslinya yang tidak disensor ya ada, tapi nggak di bioskop ya. Di bioskop mau udah disensor duluan sehingga penonton hanya mendapatkan potongan-potongan yang udah lolos sensor ya, tapi itu pun lumayan ya buat yang bujangan, terutama nonton sendirian di gedung bioskop ya, apalagi yang sepi, itu dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak usah diomongin deh ya. Oke ya, film ini judulnya adalah The Imp. Kalau di bioskop dulu beredar dalam judul Expose, yang dibintangi oleh aktris cantik sensual era itu yang cukup berani, yaitu Feng Tan, atau nama baratnya Diana Peng. Nah, sekarang ini Diana Peng malah menjadi seorang figur publik yang jauh berbeda dari industri film, yaitu dia menjadi seorang anggota Senat atau anggota DPR di Cina sana. Film ini menceritakan tentang seorang karyawati muda bernama Wendy, yang rupanya dia punya saudara kembar, dan sepertinya kalau saudara kembar itu punya intuisi atau firasat yang cukup kuat ya. Buktinya Wendy ini pada saat-saat tertentu dia seperti dibawa ke alam tidak sadar, di mana perasaannya mengatakan bahwa saudara kembarnya ini berada dalam bahaya, dan benar saja gitu loh. Dia terbangun dari mimpinya. Ketika dia merasakan itu seperti sebuah nyata, dia terus jadi gelisah luar biasa. Aduh, padahal kalau udah saya deket-deket ya sih ya, saya peluk deh. Ya, kemudian Wendy memutuskan untuk pergi berlibur dan menginvestigasi. Dia mencari jejak dulu di mana keberadaan saudara kembarnya. Dan ternyata ada informasi bahwa saudara kembarnya berada di sebuah tempat, di sebuah desa kecil di daerah pegunungan di Tiongkok sana. Kalau orang dulu menyebutnya Cina daratan ya, sementara Wendy-nya ini orang Hong Kong. Nah, ternyata Wendy berkumpul dengan sebuah rombongan film yang sedang memproduksi, ya nggak tahu deh kayaknya nih, tapi kalau disebut produksi film kok krunya sedikit banget ya, mungkin film independen lah atau film video ya. Kayaknya juga beberapa krunya terlibat permesuman akhirnya dengan sesama mereka ya, tentu saja yang laki-laki dengan perempuan. Tapi justru di sanalah awal mula petaka terjadi. Sementara itu Wendy menemui seorang dokter karena dia juga sempat merasa kayak trans atau kesurupan gitu ya, dan akhirnya dia pingsan sehingga dia dibawa. Tapi dokter yang misterius ini sepertinya agak bergetar tangannya ketika mendeteksi atau meriksa detak jantung Wendy yang harus membuka baju karena ada dua yang itu yang tahan. Mungkin dokternya kalau jadi saya ya udah keramas habis itu. Siapa sangka juga Wendy dan rombongan akhirnya bermalam di sebuah penginapan kecil yang dikelola oleh seorang perempuan cantik yang merupakan janda. Dan ternyata janda ini punya nafsu yang luar biasa, karena kemudian beberapa kru dia jerat dan terlibat affair dengannya. Tapi siapa sangka justru dari sinilah tragedi itu juga kemudian menjadi berkembang lebih ngeri lagi. Satu persatu kru film hilang misterius, sehingga pimpinan produksi film yang diperankan oleh Mark Cheng Hao-nan ini berusaha keras untuk mencari keberadaan di mana krunya bersama-sama Wendy juga. Dan siapa sangka bahwa ternyata mereka membuka sebuah kasus bahwa di mana ternyata si mbak-mbak yang penjaga losmen, pengelola losmen ini yang cantik, yang janda bohai ini, yang haus ini ternyata merupakan kakak dari sang pembunuh yang juga telah merenggut nyawa saudara kembar Wendy serta beberapa kru yang ada di dalamnya. Mereka rupanya bekerja sama mencincang, setelah terlebih dulu menikmati pernikmatan. Ya, Wendy dengan sang produser muda akhirnya harus bergulat. Mereka harus survive untuk bisa keluar dari lingkaran maut tersebut. Tapi juga adegan-adegan panas sepanjang film ini, itulah yang membuat para penonton jadi betah, dan bahkan beberapa bioskop rakyat saat itu memutarnya berulang-ulang kali dengan penjualan tiket yang cukup lumayan. Saya sendiri kalau udah nonton berapa kali ya di bioskop yang sama, dan selalu saja bawa kantongan plastik yang tipis. Tahu sendiri deh maksudnya apa. Ya, film ini cukup sukses sehingga mendapatkan
Diana Feng menjadi aktris hot era itu. Terus kemudian juga Mark Cheng Hao-na setelah ini juga laris-manis membintang film setelah beberapa film sebelumnya dia kurang begitu populer lah, atau dikenal sebagai aktor antagonis, tapi lewat film ini dia membuktikan kualitas aktingnya bagus. Sementara juga ada beberapa pemain dari Jepang yang ikut meramaikan film ini. Sudah pasti bisa ditebak bagaimana formula sang sutradara untuk membuat film ini menjadi laris manis ditonton banyak orang, terutama anak-anak muda berpikiran kotor kayak ente. Ya, kayak kita lah bro, karena ternyata kita kan satu perguruan. Ingat nggak masuknya sama-sama?